Banyak dari saudara-saudara kita yang dari kelompok sebelah itu selalu mengagung-agungkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sekarang kita akan membacakan kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Judulnya adalah Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haqqi Azza wa Jalla. Itu tentang fil akhlak, tentang akhlak, wat tasawuf, tasawuf wal adab al-islamiyah, dan adab Islamiyah. Taklifnya kita bisa lihat Syekh Abdul Qadir bin Abi Shalih Al-Jilani. Ini adalah penerbitnya, yaitu DKI Darul Kutub Al-Ilmiyah yang ada di Beirut, Lebanon. Jadi ini adalah penerbit yang terpercaya. Jadi jangan sampai ada yang nuduh bahwasanya ini adalah editan orang Salafi atau tidak. Sekarang kita baca tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. By the way, santri-santri pada tahu nih, DKI ini mereka semua udah tahu. Jadi ya salahin DKI-nya ya kalau ada apa-apa. Sini kita baca yang ada tanda merahnya, udah saya tandain. Wa huwa bi jihatil ulu, dan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas, mustawin al arsy, beristiwa di atas arsy, muhtawin alal mulk, kemudian mencakup kerajaannya, muhitun ilmuhu bil asya, kemudian ilmunya itu mencakup segala sesuatu. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalilnya adalah ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Kepadanya lah kata-kata yang baik itu naik, kemudian amalan yang baik itu mengangkatnya. Di antara bukti bahwa kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berjudul Al-Ghunyah itu disusupi akidah Wahabi adalah sebuah penjelasan di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang lain, yaitu Tafsir Al-Jailani. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan tentang makna istawa, ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malah dikatakan atau dijelaskan sebagai dengan makna istaqarra birrahmatil amah. Artinya Allah menetap dengan rahmatnya yang luas. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat Ar-Rahmanu 'alal arstawa itu bukan berarti Allah bersemayam di atas arsy atau berada di arah atas, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang kedustaan yang disebarkan oleh Junior Wahabi lewat akunnya di TikTok. Di dalam penjelasan itu, Junior Wahabi ini menjelaskan seakan-akan akidah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu akidahnya sama dengan akidah Wahabi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama yang sangat dikagumi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di kalangan Nahdiyin atau kaum Nahdlatul Ulama. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu yang pertama, beliau adalah ulama sufi, ulama ahli tasawuf dan ahli thariqah. Bahkan sampai saat ini ajaran thariqah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tetap diamalkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dikenal dengan thariqah Qadiriyah. Tentu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau akidahnya sama dengan akidah ulama salaf, sama dengan akidah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama salaf lainnya. Tentu kami tegaskan bahwa akidah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan seperti akidah Wahabi atau pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang meyakini bahwa Allah bersemayam atau duduk atau berada di atas arsy. Lalu bagaimana dengan penjelasan Junior Wahabi mengenai kitab Al-Ghunyah? Di dalam kitab Al-Ghunyah dijelaskan atau ada penjelasan seakan-akan kata Wahabi ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkeyakinan bahwa Allah ada di arah atas, ada di atas arsy. Maka kami katakan dan kami jelaskan bahwa sudah biasa bagi para Wahabi mengubah atau mentahrif, mendistorsi
kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertamanya, isinya kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama dengan akidah Asy'ari, sama dengan akidah Maturidi. Kemudian banyak sekali kitab-kitab yang kemudian dirubah oleh para Wahabi. Dalam sebuah halaqah nasional Kiai Pondok Pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah ada penjelasan sekitar 300 kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengalami perubahan isinya, yang asalnya itu sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Asy'ari Maturidi, kemudian berubah dan memiliki konsekuensi seakan-akan akidahnya sama dengan akidah para Wahabi. Barangkali kitab Al-Ghunyah karya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk kitab yang disusupi atau dirubah oleh kaum Wahabi. Hal ini juga pernah ditegaskan oleh cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagaimana keterangan dari Kiai Ma'ruf Khazin bahwa kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disusupi akidah Wahabi atau dirubah atau ditahrif oleh kaum Wahabi. Di antara bukti bahwa kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berjudul Al-Ghunyah itu disusupi akidah Wahabi adalah sebuah penjelasan di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang lain, yaitu Tafsir Al-Jailani. Ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu juga memiliki tafsir yang berjudul Tafsir Al-Jailani. Dalam kitab tafsir ini dijelaskan ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan tentang makna istawa yang oleh para Wahabi diartikan sebagai bersemayam atau berduduk atau berada di atas. Ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malah dikatakan atau dijelaskan sebagai dengan makna istaqarra birrahmatil amah. Artinya Allah menetap dengan rahmatnya yang luas. Maka dari sini bisa kita fahami bahwa menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ayat Ar-Rahmanu 'alal arstawa itu bukan berarti Allah bersemayam di atas arsy atau berada di arah atas, tidak. Tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa arti istawa itu adalah istaqarra birrahmatil amah. Allah menetap dengan rahmatnya yang luas, bukan zat Allah menetap atau bersemayam atau duduk atau berada di atas arsy sebagaimana keyakinan dari para Wahabi. Berarti akidah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak sama dengan akidah para Wahabi, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengikut Syekh Albani, pengikut Syekh bin Baz. Tetapi akidah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sama dengan pengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Apa segi kesamaannya? Segi kesamaannya adalah sama-sama mentakwil ayat sifat yang perlu ditakwil. Ayat sifat yang perlu ditakwil itu adalah ayat sifat yang bisa menyebabkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan para Wahabi itu anti sekali dengan metode takwil dan metode tafwid. Kata mereka, takwil dan tafwid adalah penyakit di dalam akidah dan harus dijauhi. Menurut para Wahabi, orang yang mentakwil atau mentafwid itu adalah orang yang sesat di dalam akidah. Berarti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk orang yang sesat karena ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan takwil. Dan kalau kita mencoba mengkaji dalam kitab-kitab tafsir, ternyata metode takwil atau mentakwil itu sudah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah seperti Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Berarti para sahabat yang melakukan takwil itu juga sesat. Itulah para Wahabi yang sebenarnya tidak tahu dan tidak memiliki sanad keilmuan dan tidak banyak membaca kitab-kitab tafsir. Terakhir, junior Wahabi ini sempat juga menyinggung penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kalau tidak salah, junior Wahabi ini mengatakan bahwa penerbit kitab Darul Kutub Al-Ilmiyah ini terpercaya. Mohon maaf ya, bagi kami
kalangan santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, penerbit kitab Darul Kutub Al-Ilmiyah itu bukan penerbit yang istimewa, itu penerbit pasaran dan memang terkenal, tetapi bukan penerbit yang istimewa. Bahkan waktu saya mondok, senior saya itu mewanti-wanti terhadap penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kenapa? Karena kadang di dalam kitab tersebut itu banyak salahnya.